Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GERD Anxiety dan psikosomatik ya. Ketemu lagi dengan saya, jumpa lagi dengan saya Yogi Pradana Marta, spesialis hipnoterapis penyembuhan asam lambung, GERD, Anxiety Disorder, dan psikosomatik. Dan saya juga sekaligus mantan penderita asam lambung tahun 2018 gitu ya. Saya dari kota Kediri dan perbatasan dengan Kabupaten Blitar, Jawa Timur, teman-teman. Oke ya, di video kali ini saya mau bahas nih tentang bagaimana asam lambung itu bisa disembuhkan gitu, tetapi dengan metode ataupun cara yang sedikit berbeda, teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman juga misalnya membutuhkan herbal apa yang bisa digunakan, teman-teman langsung aja cek di bawah sini ya, teman-teman langsung aja bisa gunakan madu herbal aslamgat dan juga madu istighfar seperti itu ya, madu istighfar rendah gas. Oke, kita langsung ke pembahasan ya teman-teman. Jadi kalau secara umum, secara umum yang teman-teman sudah ketahui ya, penyembuhan asam lambung itu pasti tidak jauh-jauh dari 3P. 3P itu apa Mas? 3P itu ya ada 3 pola hidup sehat, dari pola pikir, pola makan, dan pola hidup seperti itu. Dan tentunya saya anggap teman-teman di sini sudah mengerjakan ya untuk menerapkan 3 pola hidup sehat yang saya maksud, karena memang sebagian besar ataupun secara umum itu penyembuhan dari masalah gangguan lambung itu sendiri. Tetapi di sini saya akan bahas suatu metode ataupun cara bagaimana asam lambung itu bisa disembuhkan dengan metode yang berbeda. Nah, di sini saya sebut dengan metode TBPBS. Apa itu Mas? Apa itu TBPBS gitu ya? Jadi itu merupakan terapi yang kita lakukan dengan metode olah pikir, teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman yang mengalami gangguan lambung itu memang dia produksi asam lambungnya tinggi, terus kemudian juga ada banyak gas di dalam lambung kita seperti yang saya jelaskan itu. Tetapi teman-teman perlu ketahui antara asam lambung sama MAH itu sesuatu yang berbeda, begitu ya. Oke, terus kemudian bagaimana cara kita terapi hal tersebut dengan TBPBS itu ya. Nah, TBPBS itu merupakan terapi bahagia pikiran bawah sadar, teman-teman ya. Kenapa kita harus terapi bahagia dengan metode ini seperti itu? Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, jadi orang yang sakit asam lambung, orang yang sakit kecemasan itu kan tinggi banget nih ya, kecemasannya tinggi banget, rasa gelisah juga tinggi banget, dan rasa khawatir, rasa takutnya itu tinggi, teman-teman. Nah, karena rasa takut yang tinggi itu memicu yang namanya hormon kortisol, hormon stres, hormon adrenalin. Makanya biasanya tubuh teman-teman ini banyak sekali gejalanya, banyak sekali sensasinya, dan terasa sangat tidak nyaman. Nah, itu salah satu faktor penyebabnya adalah hormon kortisol. Nah, teman-teman kebanyakan hormon kortisol nih, karena banyak stres, banyak takut, banyak gelisah, galau, dan sebagainya. Maka dari itu, di sini saya kenalkan yang namanya metode terapi bahagia pikiran bawah sadar. Bagaimana itu caranya? Caranya gampang, simple, dan teman-teman bisa lakukan ini sendiri di rumah. Nah, ini sebenarnya kita memberdayakan yang namanya hormon bahagia, teman-teman ya. Ada hormon bahagia itu ada beberapa ya, tapi di sini saya sebutkan aja ada hormon endorfin seperti itu, hormon kebahagiaan, hormon senang seperti itu. Jadi sebenarnya terapi seperti ini bukan hanya dalam pikiran bawah sadar, tidak, tetapi bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dimana kita bisa menerapkan yang pertama ya, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang senang, tanpa tekanan, kehidupan yang ikhlas. Nah, itu bisa sama halnya dengan terapi bahagia pikiran bawah sadar ini, teman-teman. Karena ketika kita bahagia, ketika kita happy, ketika kita senang, otomatis hormon kebahagiaan kita ini juga akan keluar, akan terproduksi, dan itu akan menyeimbangkan hormon-hormon yang lain. Jadi tidak hanya hormon kortisol dan hormon stres yang keluar pada tubuh kita setiap harinya, tetapi dominan untuk teman-teman yang sakit lambung ini ya, yang disertai dengan kecemasan nih tentunya, itu biasanya dominan hormon stres, hormon kortisolnya ini yang selalu keluar begitu. Jadi salah satu manfaatnya itu ya, terapi bahagia pikiran bawah sadar. Oke, terus kemudian bagaimana terapi pikiran bawah sadar ini kita lakukan ketika kita di rumah dan kita nggak bisa atau nggak mau kemana-mana begitu ya. Kalau orang-orang yang
yang aktif itu biasanya kan untuk menciptakan kebahagiaan itu kan gampang, bisa shopping, pokoknya terserah lah, bebas sesuai dengan selera dan kemauan masing-masing. Shopping, olahraga, jalan-jalan, rekreasi, hiking, ke pantai, kan banyak sekali tuh ya teman-teman. Tetapi ada orang-orang ini yang mager, nggak mau nih, nggak berani nih, mau keluar ke sana takut pingsan, takut mati dan sebagainya. Nah makanya saya saya berikan solusi untuk teman-teman yang seperti ini ya, dengan cara terapi bahagia pikiran bawah sadar, atau saya singkat dengan TBPBS seperti itu. Caranya cukup gampang, jadi nanti teman-teman praktekkan aja di rumah ya. Caranya begini, pada waktu teman-teman mau tidur ya, teman-teman pada mau tidur itu ya siang hari, nanti pas ngantuk-ngantuknya, sama pada waktu malam hari ya, malam hari pas ketika akan tidur. Nah, ketika kita mau tidur, kenapa harus kita lakukan itu? Karena ketika kita mau tidur itu gelombang otak kita itu di antara alfa dan theta, teman-teman. Jadi kita memberdayakan kedua gelombang otak itu ya, alfa dan theta. Nah, terus kemudian nanti saya anggap ini kita sedang di posisi malam hari, kita sedang ngantuk-ngantuknya ya teman-teman ya. Kita tahan, rasa ngantuk kita itu kita tahan sebentar aja. 10 sampai 15 menit. Nah, kita lakukan seperti ini, kita rileks dulu ya teman-teman. Kita rileks, kita cari tempat yang paling nyaman, di tempat tidur biasanya ya, di kamar. Kita rileks seperti ini, kita pejamkan mata, teman-teman rilekskan semua organ tubuh, semua otot yang tegang itu minta untuk dikendorkan teman-teman. Mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Itu yang bisa teman-teman lakukan. Kalau nanti, itu perintahkan ya teman-teman, perintahkan semua otot Anda itu untuk kendur, untuk tidak tegang. Kalau nanti sudah seperti itu, Anda rasa Anda sudah sangat rileks, Anda sudah sangat rileks sekali ya, teman-teman bisa bayangkan, ya, sesuatu hal, pengalaman yang membuat kamu itu kalau mengingat hal itu bisa bahagia. Itu lipat gandakan rasa bahagia itu teman-teman. Nah itu obat luar biasa teman-teman, itu obat luar biasa itu. Nah begitu ya. Jadi selain lambungnya kita obati dengan madu aslamgat seperti ini ya, dan madu istighfar yang ada di sini, yang nanti bisa teman-teman dapatkan di keranjang kuning, teman-teman juga wajib yang namanya terapi pikiran ya, terapi pikiran ataupun terapi kebahagiaan seperti itu tadi. Anda rileks, pejamkan mata, hadirkan pengalaman bahagia Anda ya, pengalaman bahagia Anda, pengalaman yang pernah Anda lalui ya, pengalaman yang pernah Anda lalui, pengalaman bahagia. Itu harus teman-teman lipat gandakan di situ. Teman-teman lipat gandakan 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, sampai Anda ini benar-benar merasakan Anda keluar hormon kebahagiaan, keluar hormon endorfin itu. Nanti kerasa teman-teman ya, mulai dari kepala, mulai dari seluruh jantung, seluruh organ tubuh, jantung, paru-paru, lambung, semuanya itu nanti kerasa. Di tubuh itu rasanya piar begitu. Nah, jadi lipat gandakan terus, rasa bahagia itu lipat gandakan terus sampai Anda ini merasa benar-benar bahagia itu muncul ya, bahagia itu muncul saat ini juga. Itu yang bisa teman-teman lakukan. Itu obat luar biasa teman-teman ya, itu obat luar biasa. Nanti setelah itu selesai, rasakan badan Anda seperti apa, rasakan besok pagi bangun tidur apa yang Anda rasakan, pasti bugar luar biasa dan Anda sembuh. Ketika nanti ada sedikit gejala, ada sedikit sensasi yang terulang, lakukan hal yang sama. Itu merupakan terapi bahagia pikiran bawah sadar, ataupun Anda memberdayakan hormon kebahagiaan ataupun hormon endorfin, yang mana hal itu bisa untuk menstabilkan atau menyeimbangkan hormon-hormon di dalam tubuh kita, supaya kita nggak kebanyakan hormon kortisol dan hormon stres, hormon adrenalin, yang membuat kita biasanya juga sering jantungnya berdebar-debar gitu ya. Oke teman-teman, itu aja sementara. Jangan lupa untuk di subscribe, jangan lupa untuk di share ya, dan ikuti terus video-video yang ada di akun saya. Oke, saya Yogi Pradana Marta, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya.